Halo Pak, selamat malam. Senang sekali malam hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Bincang-Bincang di Jawa Post TV. Nah, kita akan nemenin Anda nih selama sejam ke depan dengan informasi menarik seputar kota Surabaya pastinya. Oke, kalau kita ngobrol seputar topik kita yaitu adalah mencegah stunting, tentu kita sepakat ya, kalau stunting itu merupakan sebuah PR kita bersama. Tidak hanya kota Surabaya, tapi juga menjadi isu yang sudah mengglobal. Pemirsa di rumah, kalau kita ngobrol di kota Surabaya, nilai prevalensi stunting untuk kota Surabaya itu paling rendah ternyata. Jadi kalau saya lihat itu prosentasenya adalah 4,8%. Keren ya, itu sebuah prestasi. Tapi kita nggak boleh lupa kalau kita juga masih menyisakan PR, walaupun kecil, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau kita bicara seputar masalah stunting, kebesaran di rumah, stunting itu juga punya andil besar menjadi PR kita. Kenapa? Karena rata-rata ternyata anak-anak yang terlahir stunting itu biasanya juga terlahir dari keluarga yang, mohon maaf ya, kurang mampu perekonomiannya. Dan bahkan juga anak-anak yang stunting itu juga punya potensi IQ-nya itu lebih rendah daripada anak-anak yang tidak stunting. Makanya ayo sama-sama kita bertanggung jawab untuk kita bisa menyelesaikan masalah stunting ini saja. Walaupun kita ini masih punya PR yang dibilang kecil, tapi kalau dibiarkan takutnya akan tambah besar ke depan harinya. Nah, bersama dengan teman-teman dari Gugah Nurani Indonesia atau GNI yang juga bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya, hari ini saya sudah kedatangan banyak sekali orang-orang hebat di studio. Saya ganteng sendiri kayaknya hari ini ya. Jadi yang pertama di sebelah kanan saya ini juga sudah hadir. Beliau merupakan ketua tim penggerak TKK Kota Surabaya yang juga sekaligus istri tercinta dari Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Kita sapa dulu yang pertama ada Ibu Rini Indriani S. From Apoteker. Halo Ibu Rini, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan kemudian pemirsa di rumah, di sebelah kirinya Ibu Rini, ini juga hadir ada perwakilan dari Yayasan Gugah Nurani Indonesia. Ada Ibu Cici Sri Rejeki. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mas Rio. Sehat ya Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah, kemudian kalau di sebelah kiri Ibu Rini ada Ibu Cici, di sebelah kanan Ibu Rini, ini sudah hadir ada Kepala Dinas Kesehatan dari Kota Surabaya, Ibu Nani Sukristina SKM MKes. Ibu Nani, apa kabar? Apa kabar Mas Rio? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan kemudian di paling ujung ini juga sudah hadir. Ini ada perwakilan dari FKM Universitas Airlangga Kota Surabaya. Ada Ibu Dr. Nadiro SKM MKes. Ibu Nadiro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Tapi memang kalau di studio utama ini saya paling ganteng, tapi saya kecewa. Ternyata di depan saya ada yang lebih ganteng daripada saya ya. Beliau ini kebetulan sudah hadir juga, ada Pak Yuli, camat dari Kenjeran. Halo Bapak, apa kabar? Pak, boleh lambaikan tangan Pak, kamera sebelah kiri Bapak nih. Nah, ini namanya Pak Yuli. Tepuk tangan boleh dong untuk beliau. Kemudian Pak Yuli diapit oleh banyak sekali wanita hebat. Ini juga merupakan teman-teman dari PKK Kota Surabaya, warga dari Kenjeran ada, warga Semampir ada, dan juga ada perwakilan dari teman-teman keluarga Universitas Airlangga Kota Surabaya. Ya wes, langsung ya, kita mau ngobrol yang pertama sama Ibu Cici terlebih dahulu. Bu Cici, boleh nggak dijelaskan sebenarnya asal muasal teman-teman dari GNI kok bisa punya program kerjasama sama teman-teman pemerintah kota Surabaya gitu, masalah stunting dicegah gitu ya, kita concern sama stunting. Memang kenapa Ibu Cici? Ya, baik, terima kasih Mas Rio. Jadi pertama memang kami sebagai organisasi sosial kemanusiaan Gugah Nurani Indonesia memang selalu fokus pada isu perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di satu sisi kami belajar banyak ketika tahun 2019 kami ada program mencoba nih, masih lihat kecil-kecilan. Lihat di wilayah kami di daerah Wonokusumo itu ada 27 anak yang harus dibantu secara gizinya. Jadi kami belajar juga dari puskesmas, kemudian para kader, dan mereka ternyata
cukup antusias ya ketika diajari. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kami, akhirnya kami kembangkan. Di tahun 2022, Gugah Nurani Indonesia bersyukur mendapatkan satu proyek pencegahan stunting gitu. Dan ini sejalan dengan programnya Ibu Wali, juga pemerintah Kota Surabaya. Waktu itu ada Surabaya Emas ya Bu. Nah, kami ikut juga kebetulan jadi salah satu di antara sekian juri gitu ya. Surabaya Emas, eliminasi masalah stunting. Kami belajar banyak dari situ dan bersyukur pas bisa dapat gitu. Sehingga kami ingat selalu dengan PKK, pemerintah kota, dengan Dinkes, kita jalan. Termasuk kami dapat support juga dari FKM UNER, begitu awal mulanya. Dan juga bernafaskan kolaborasi ya Bu Cici ya. Betul, ini sejalan juga dengan semangatnya pemerintah Kota Surabaya untuk selalu kolaborasi. Ini yang kami harapkan sebenarnya. Karena emang kita nggak boleh sendirian, juga nggak bisa, gitu kan ya, susah. Ya, tapi kalau kita beramai-ramai gandeng tangan, tentu akan semakin mudah. Bu Rini, yang pertama saya mau ucapin selamat karena ternyata Surabaya itu menurut survei status gizi Indonesia kita terendah ya. Untuk masalah stuntingnya 4,8%, betul ya? Dan bahkan itu rata-rata nasional itu sekitar 21%. Ini prestasi Ibu Rini, tapi yang mau saya tanyakan, di setiap prestasi itu pasti akan ada PR beratnya juga ya. Selain untuk menjaga, tentu kita juga punya PR 4,8%-nya ini. Betul. Ibu Rini. Bu Rini sebagai tim dan juga ketua penggerak PKK Surabaya seperti itu, boleh nggak ditanggapi dulu seputar program yang satu ini? Monggo Ibu silahkan. Baik, jadi intinya adalah apa yang kami lakukan itu bukan untuk mendapatkan suatu penghargaan ya. Penghargaan yang kita dapat itu adalah semua berkat kerjasama yang luar biasa, sinergi yang luar biasa antara pemerintah kota, PKK, stakeholder yang ada, dan tentunya masyarakatnya sendiri. Karena sekuat-kuat atau sebesar-besar intervensi yang diberikan pemerintah, tanpa ada kemauan dari masyarakatnya sendiri untuk bisa berubah, itu nggak akan bisa. Betul. Gitu. Sehingga inilah yang kita harapkan bahwa program untuk menuntaskan masalah stunting ini memang nggak bisa hanya masalah stunting aja yang diselesaikan. Tapi kita harus cegah dari mulai dini. Jadi pencegahan itu bisa kita mulai dari usia remaja. Ketika anak remaja yang sudah mulai menstruasi, itu harus kita beri zat besi. Sehingga mereka nanti tidak terjadi anemia. Kemudian nanti kalau dia sudah dewasa, dia pasti akan menikah. Ketika menikah, kita juga ada pembelajaran tentang catin, calon pengantin, yang dimana dia harus mempunyai ilmu bagaimana menikah nanti itu seperti apa. Bukan hanya sekedar nikah selesai begitu, betul. Tapi panjang. Ketika nanti dia akan mendapatkan anak, hamil dan lain-lain, itu nanti akan ada edukasi calon pengantin ini, baik dari segi kesehatannya, baik dari segi bagaimana nanti dia memanage keuangannya, kemudian dari nanti ketika dia nanti mau punya anak itu seperti apa, kehamilan seperti apa. Dan itu kita dampingi terus sampai nanti dia hamil. Hamil pun berbeda ya, setiap orang berbeda. Ada yang beresiko tinggi, ada yang tidak masalah, tidak ada problem apa-apa, sehingga dari situ harus kita jaga agar kehamilan ini tidak menghasilkan anak-anak yang stunting. Oke. Setelah nanti hamil panjang nih Mas Rio. Setelah Iya. dia hamil, dia akan melahirkan. Betul. Ketika melahirkan belum selesai nih tugas kita, karena rata-rata stunting yang terjadi itu bukan karena dia kurang gizi, itu salah satu faktor ya. Tapi faktor yang terbesar adalah pola asuh. Ini di sini tugas kita nih, gimana pola asuhnya secara benar sehingga nanti dia tidak akan menjadi stunting. Ini PR-nya banyak. Jadi yang 4,8 tadi itu yang harus kita stunting ini yang harus kita jaga jangan sampai menjadi stunting gitu. Oke, karena kalau selama ini mungkin Anda mengira wah gampang sebenarnya stunting itu dicegahnya gampang banget. Pokoknya makannya enak, nutrisinya tercukupi, banyak vitamin, makan ikan gitu kan ya. Karena kan sekarang tuh mungkin orang-orang berpikiran demikian. Sebenarnya tidak semudah itu Besti tercinta ya. Jadi memang banyak sekali faktor-faktornya seperti yang Bu Rini sampaikan ya. Betul. Dari anak ini remaja, karena memang seorang ibu itu kan nggak ujuk-ujuk jadi seorang ibu. Betul, ada Prosesnya juga lah. Anak ini juga lahir kan nggak ujuk-ujuk lahir, tapi habis lahir seperti apa ke depannya, seperti itu ya.
Sebelum ke Ibu Nani gitu ya, saya tahu kalau Ibu Nani akan banyak berbicara juga malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu. Kita masih ngobrol bersama dengan orang-orang hebat malam hari ini di program Bincang-Bincang di Jawa Pos TV. Terima kasih Anda masih ngobrol sama kami, setia sama kami di program Bincang-Bincang di Jawa Pos TV. Tadi udah sempet nih dijelaskan sama Ibu Rini, sama Ibu Cici juga. Kalau stunting tuh PR-nya banyak sebenarnya ya. Gak sesimpel yang kita kira cuman makan ikan kelar masalah, tidak. Jadi mulai persiapan sebelum menikah sampai setelah anak itu lahir, bagaimana pola asuhnya. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Tapi saya akan lanjut ya ke Ibu Nani. Beliau merupakan selaku Kepala Dinas Kesehatan dari Kota Surabaya. Bu Nani, ini emang belum habis tahun 2023. Ya, kita masih di bulan Mei, Bu Nani. Tapi mungkin boleh nggak dikasih bocoran sejauh ini, Bu Nani, bagaimana status stunting di Kota Surabaya? Aduh, deg-degan saya ini dengarnya. Monggo Ibu silahkan. Terima kasih Mas Rio. Jadi untuk stunting di Kota Surabaya, alhamdulillah berkat kolaborasi kerja bareng kita, stunting yang di awal tahun itu 923, untuk sampai dengan pertengahan Mei ini sudah 743, alhamdulillah mengalami penurunan. Jadi ini tersebar di 31 kecamatan di Kota Surabaya. Oke, berarti kalau misalkan dibilang nilai rapot Bu, kalau angka 1 sampai 10 berapa nilainya Bu, kita ini? Berapa ya yang menilai? 8 kan bisa kan Bu? 8,5 deh, bisa kan Bu? Boleh deh. Asik. Tapi memang aku tuh seneng banget kalau ada Ibu Rani hadir dengan aura positifnya. Itu berarti kita masih punya semangat yang tinggi. Karena kita nggak bisa untuk sendirian. Kita kudu bergandengan tangan. Termasuk kita juga menggandeng ini teman-teman dari FKM UNER yang juga sudah datang untuk hari ini. Nah kebetulan ini ada Ibu Nadiro nih. Bu Nadiro, perannya FKM UNER ya dalam program mencegah stunting itu apa sebenarnya? Saya juga penasaran loh. Ya baik, jadi kami dari Perguruan Tinggi, saya dari Airlangga, memiliki peran Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada 3 peran yang harus kami jalankan, yaitu pendidikan dan pengajaran yang pertama, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah, ketiga Dharma itu kita integrasikan untuk turut serta dalam pencegahan stunting. Jadi seperti contohnya waktu Surabaya Emas gitu ya, kami berpartisipasi juga ya sebagai juri, kemudian mahasiswa juga melakukan pendampingan ke balita. Kemudian dilanjutkan dengan Kampung Emas. Ya, jadi Kampung Emas itu mahasiswa kami itu kami terjunkan juga ke seluruh kelurahan di Kota Surabaya, kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan mereka bekerja bersama dengan para lurah, para camat, para kader ya, dan tim pendamping keluarga ya, itu bersama-sama untuk melakukan pencegahan stunting, dan itu diintegrasikan dengan mata kuliah di FKM. Oke. Semester 7. Baik. Itu. Jadi sudah diimplementasikan bahkan sampai masuk ke ini ya, semester 7 pelajarannya udah ada gitu ya. Kalau kuliah itu mata kuliah kan berarti ya. Iya. Oke. Nah, saya mau ke Ibu Nani dulu ya, sebelum saya ke Bu Cici. Ibu Nani, kalau teman-teman FKM UNER sudah segitunya gitu ya, untuk ya sama-sama kita bergandeng tangan untuk mengupayakan supaya paling nggak tuh stunting terus bisa ditekan. Kalau teman-teman dari Dinas Kesehatan sendiri, Bu Nani, upaya sampai sejauh ini atau mungkin program yang sedang berjalan, apa Bu Nani? Boleh nggak dibocorkan? Ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sebenarnya upaya kan seperti disampaikan Bu Rini tadi, itu merupakan upaya bersama. Masing-masing OPD punya peranan sendiri-sendiri. Untuk upaya dari Dinas Kesehatan itu kita mulai dari, kita punya program 1000 HPK
hari pertama kelahiran. Kemudian tadi juga sempat disinggung Bu Rini, jadi kita itu mulai intervensi sejak anak itu remaja putri mengalami menstruasi pertama kali. Itu sudah langsung kita intervensi untuk minum tablet tambah darah. Oke. Ya. Kemudian untuk calon pengantin kalau dari OPD DP3A itu memberikan pendampingan untuk calon pengantin, memberikan pelatihan edukasi terkait untuk bagaimana nanti dia sebagai ibu. Untuk dinas kesehatan kita lakukan pemeriksaan pada saat calon pengantin dilakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Kemudian yang calon pengantin putri kita kasih multinutrients. Oke. Jadi untuk menguatkan rahimnya agar siap untuk mengalami reproduksi. Kemudian upaya-upaya lagi selain itu untuk balita, untuk bayi itu juga langsung kita dampingi pendampingan pada bayi dan balita. Kemudian kita juga memberikan permakanan dengan kudapan protein tinggi kepada balita stunting dan prastunting, kemudian yang gizi buruk dan gizi kurang. Oke. Ya. Kemudian kita juga memberikan intervensi susu khusus dengan resep dokter apabila balita tersebut bermasalah. Dan diperlukan. Betul, iya. Jadi dan masih banyak lagi. Caranya banyak ya, betul. Sudah ditempuh gitu ya. Semua semata-mata emang untuk mensukseskan agar supaya rapornya ini yang sudah baik makin baik lagi gitu ya. Sebelum saya ke Bu Rini, saya mohon izin ke Bu Cici dulu. Bu Cici, ini kan memang teman-teman dari GNI itu pasti melakukan pendampingan yang nggak sebentar sebenarnya ya kan. Pendampingannya juga pasti secara menyeluruh, harapan demikian. Apa yang dilakukan teman-teman GNI sampai saat ini, kemudian juga berkaitan dengan pendampingannya. Berapa lama, prosesnya apa saja, sampai akhirnya kita akan mendampingi daerah ini, misalkan seperti itu. Monggo silakan. Ya, jadi Guga Nurani Indonesia sendiri melakukan pendampingan ini memang kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Surabaya, pasti kami sangat pendek gitu ya, karena memang terbatas dengan waktu dan tenaga dan biaya semuanya. Namun dengan belajar 1 tahun kemarin, kami mendampingi wilayah Kecamatan Semampir dan tahun ini disupport oleh PKK juga Dinkes dan IDAI, FKM itu di Kecamatan Kenjeran. Nah, kami belajar dari satu kecamatan sebelumnya yaitu Semampir, rupanya dengan belajar bersama ya, mulai dari kadernya kita latih, kemudian ada ibu-ibunya kita sosialisasikan, ibu balita maupun ibu hamil kita sosialisasikan dengan support edukasi dari FKM tadi. Mereka sangat antusias. Oh, ternyata begitu ya, nggak boleh lagi beli bakso ya, harus masak sendiri begitu. Nah, dari proses itu kemudian kita coba beri stimulan, memberikan bahan makanan, tentu dengan nilai yang bisa dijangkau. Seandainya nanti beliau, ibu balita dan ibu hamil membeli kembali, itu masih bisa dijangkau ya. Oh, di pasaran juga banyak bahan makanannya itu. Kemudian mereka memasak sendiri, kemudian langsung dicobakan ke putra-putrinya, dan mereka ternyata yang tadinya nggak suka bayam ya, sekarang suka gitu. Nah, hanya karena mereka sudah mulai mau untuk memasak itu gitu. Jadi ibunya aktif, kemudian keluarga mendukung juga, karena kami pada saat memberikan bahan makanan itu memang tidak semua disupport. Gasnya mereka gitu kan, nasinya dari upaya masyarakat sendiri harus berusaha. Kemudian untuk mengambil bahan makanan itu mereka juga harus jalan juga ke tempat tukang sayurnya gitu. Jadi tidak hanya nunggu menerima aja, enggak gitu. Tapi ada upaya partisipasi warga di situ. Dan alhamdulillah hasilnya kemarin walaupun mungkin masih belum sempurna, tahun ini akan disempurnakan ya Bapak Ibu sekalian, itu dengan di Kenjeran nantinya. Di Semampir kemarin ada 58%
anak balita yang lumayan sudah naik secara gizinya, gitu. 58%, alhamdulillah. Lalu ibu balitanya 31%. Ada kenaikan secara gizinya. Nah, ini mungkin akan menjadi lebih baik lagi nanti di Kenjeran karena kita belajar dari Semampir gitu ya, dan juga supportnya full dari PKK, dari Dinkes, dari IDAI, dari FKM, banyak juga dari Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurahnya. Banyak yang gandeng tangan kita. Betul. Jadi harusnya naik lagi. Gitu. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Sebelum saya ke Bu Rini gitu ya, saya akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya mau tanya sama Bu Rini. Tentu Bu Rini mewakili Kota Surabaya sudah punya program. GNI juga sudah punya program. Nah, menggabungkan program yang mungkin sebenarnya tujuannya sama, tapi ya pada prakteknya dikit-dikit pasti ada perbedaan. Gimana cara untuk mengkombinasikannya? Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali bersama dengan teman-teman yang semua hadir di sini di program Bincang-Bincang di Jawa Post TV. Terima kasih banyak sudah masih mau stay sama kami di program Bincang-Bincang di Jawa Post TV. Rame ya studionya dan teman-teman yang hadir di studio juga. Habis gini saya akan ngobrol sama teman-teman semua. Ada Pak Yuli juga, ada ibu-ibu yang cantik semua juga sudah standby di sini. Jangan tegang ya ibu-ibu ya, kita santuy aja. Oke, seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau pasti Bu Rini itu selaku perwakilan Kota Surabaya punya program dong, pasti. GNI punya program nggak? Ya jelas punya. Nah, sama seperti orang menikah, menyatukan dua pikiran yang berbeda walaupun tujuannya sama, susah. Nah, ini saya mau tanya nih, Bu Rini, susah nggak sih Bu untuk menyamakan programnya, menyinergikan programnya? Kalau nggak susah, gimana caranya? Oke. Alhamdulillah ya, CSR kita semua stakeholder yang ada itu nggak susah. Oh, nggak susah. Alhamdulillah semua terbuka. Karena Mas Wali itu sudah secara terbuka dipanggil, dikumpulkan semua perusahaan, semua pengusaha, semua stakeholder itu dikumpulkan. Ayo bantu aku dong, bantu Surabaya untuk masalah stunting sebagai ayah asuh dan lain-lain. Dan alhamdulillah semua opening. Jadi itulah yang namanya sinergi gotong royong ya. Jadi bukan hanya pemerintah saja, tapi semua stakeholder yang ada di Surabaya alhamdulillah sangat terbuka sekali dan mau menolong. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Untuk menyamakan program mungkin kita harus duduk bersama ya. Program yang sudah ada di kami, kemudian ada di GNI. Tapi sekali lagi memang kita nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Kami butuh pendampingan, butuh bantuan dari semua stakeholder yang ada di Kota Surabaya. Jadi memang anggaran kami juga terbatas. Ya, itu yang utama sebenarnya. Anggaran kami terbatas. Kami banyak program yang harus kami lakukan, tapi tidak bisa semua kami lakukan begitu, sehingga dengan adanya GNI ini adalah luar biasa. Kemarin yang waktu saya bikin lomba eliminasi ya, emas, eliminasi masalah stunting itu melibatkan semua pihak, mulai dari FKM, GNI, kemudian ada perusahaan, ada semuanya. Itu memang dengan kami mendampingi. Jadi bahan baku tadi sudah diberikan setiap hari ya, bahan makanannya, kemudian diolah sama ibunya, sehingga kami juga berusaha agar bantuan itu tidak hanya bantuan. Jadi mereka tidak warga itu, masyarakat itu tidak hanya menerima terus, tapi mereka harus berusaha. Betul. Sampai kapan kita memberi bantuan, kan ada batasan waktunya. Kemudian sehingga kita latih mereka untuk bisa mandiri. Ya itu tadi seperti dia masak sendiri, mengolah makanannya sendiri, bagaimana dia
anak-anak itu kan kadang-kadang bukannya mereka tidak mau, tapi mungkin mereka malas untuk makan, atau mungkin rasanya kurang enak sehingga mereka penampilannya nggak menarik, atau mereka lagi capek, atau mereka lagi sakit. Itu kan banyak faktor. Nah, itu kita dampingi. Jadi seorang ibu itu harus peka memang. Ya, betul. Kapan anak itu dikasih makan? Kapan anak itu seleranya dia apa? Kadang-kadang ada anak yang setiap hari makannya itu aja karena dia mau, tapi makannya banyak begitu. Tapi ketika menu yang lain belum tentu dia suka. Itu kan sebenarnya kebiasaan yang diterapkan orang tuanya saja begitu. Dan itu luar biasa ketika kami mendapat bantuan dari GNI, bagaimana pendampingan. Kami ini kan hanya sebagai mitra ya, dengan bantuan-bantuan luar biasa dari FKM, mendampingi dari mahasiswanya, itu luar biasa sekali. Kami sangat-sangat terbantu sekali. Dan alhamdulillah di Surabaya semua itu terbuka lebar. Ketika di kecamatan-kecamatan, misalnya ada di kecamatan Gubeng, itu dekat ada beberapa hotel di sana. Itu mau membantu. Mereka anak-anak stunting itu boleh berenang di hotel mereka. Setiap seminggu sekali, setiap hari Jumat, jam sekian sampai jam sekian. Itu kan luar biasa. Mereka free, mereka bisa berenang di situ. Karena stunting itu kan bukan hanya gizi, tapi bagaimana dia berolahraga, motoriknya. Betul. Itu banyak. Itu salah satu. Betul, itu salah satu ketika mereka habis berenang capek, makannya banyak. Nah, itu kan trik-trik yang harus dilakukan agar menarik anak-anak ini supaya tumbuh kembangnya baik, makannya baik, dan lain-lain. Dan itu salah satu contoh CSR yang diberikan. Ada juga perusahaan yang, saya mau bantu nih, Kecamatan Asem Rowo. Ada suatu perusahaan, dia mau bantu. Ada berapa stunting kamu? Ada 20. Saya bantu. Saya kasih, setiap bulan dia butuh susu sekian. Setiap anak. Dia bantu 20 ini, dia tiap bulan memberikan ini untuk diberikan susu. Itu luar biasa begitu. Jadi, ya sekali lagi memang ini pencapaian yang kita dapat dari paling rendah angka stuntingnya di Indonesia itu adalah kerjasama bersama. Bukan pemerintahnya saja, tapi itu menjadi kerjasama yang luar biasa. Ini pencapaian kita bersama ya, untuk KSH, untuk PKK, untuk pemerintah juga, tapi juga untuk semua warga, luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh dong pemirsa di rumah juga di studio hari ini gitu kan ya. Dari Bu Rini, sebelum ke yang lain saya mau ke Bu Nadiro dulu ya, Bu Nadiro ya. Saya sependapat sama pendapatnya Bu Rini, memang sebagai seorang ibu itu kita kudu peka sama anak-anak kita. Saya pun sebagai seorang presenter yang berjiwa keibuan, saya paham gitu ya. Karena memang kadang-kadang tuh anak-anak nggak mau makan, ibunya paham. Iya. Kayaknya lagi sakit ya anak saya, gitu kan ya. Atau kayaknya bayamnya ini kurang di model seperti apa gitu ya. Tapi kan pasti kesulitannya nggak cuma itu aja. Bu Nadiro, saya mau tanya, mengalami kesulitan teman-teman FKM ini, iya apa enggak? Kalau iya, apa kesulitannya? Ya, dalam setiap menjalankan program, memang tidak selalu selamanya berjalan dengan mulus. Betul. Ya, misalnya nih, apalagi di kota Surabaya ya, penduduknya kan sangat majemuk gitu ya. Jadi dari berbagai latar belakang, baik itu budaya, ekonomi, pendidikan, dan support system keluarganya juga seperti itu ya. Tambah lagi mereka juga sibuk bekerja seperti itu, sehingga perlu pendekatan khusus yang bisa jadi setiap orang bisa berbeda-beda. Nah itu memang beberapa hal yang perlu didesain supaya bisa melakukan pendekatan sesuai dengan kondisi dan latar belakang masing-masing daripada ibu dari balita stunting. Kemudian juga seringkali orang itu mengharapkan hasil yang instan ya. Dianggapnya sakit, dikasih obat langsung sembuh besoknya seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi stunting itu butuh proses ya. Butuh proses, dan seperti disampaikan oleh ibu-ibu dan juga masnya tadi ya. Jadi harus kolaborasi. Betul. Ya. Sehingga akhirnya nampak hasil nyatanya itu yang seperti terjadi di Surabaya. Kami juga sangat gembira ya, misalnya selain dari Pemkot juga dari LSM termasuk dari GNI ya, kami sangat mengapresiasi mengajak kami berkolaborasi dalam penurunan stunting, di mana di programnya GNI itu kami diminta untuk memberikan pelatihan kader, diminta untuk melakukan pendampingan dan juga melakukan monitoring evaluasi. Baik, kita ke Bu Nani sebentar ya. Bu Nani, kalau masalah yang dialami sama teman-teman dari Bu Nadiro itu ya rata-rata memang kan karena masyarakat kita majemuk gitu ya.
Kalau dari Ibu Nani selaku yang mewakili lah gitu ya dari Dinas Kesehatan Surabaya, apa Bu kesulitannya Bu? Kita pengen tahu. Banyak ya. Kalau kita ya banyak sekali masyarakat karena selama ini merubah mindset pola konsumsi terhadap makanan, terhadap keluarga itu mungkin suatu yang sangat susah untuk semudah merubahnya. Kita balik telapak tangan. Karena suatu kebiasaan selama ini kan asal anak mau makan gitu kan. Padahal apa yang diberikan itu belum tentu untuk memenuhi gizi yang seimbang. Ya. Jadi itu sangat susah sekali. Kemudian ada prioritas di dalam keluarga itu juga merupakan hal yang penting karena biasanya yang diprioritaskan adalah misalkan bapaknya seperti itu. Anaknya kadang-kadang tinggal sisanya gitu ya. Itu kadang-kadang untuk merubah itu juga susah dan dengan adanya pendampingan kita dapat bantuan dari GNI, kemudian dari FKM, itu akhirnya masyarakat bisa terbuka pola pikirnya. Dan tidak lupa kita juga teman-teman puskesmas itu juga dengan PKK, Ibu PKK ini TPK juga itu selalu mendampingi masyarakat turun langsung ke masyarakat. Oke, baik. Yang paling penting itu satu yang saya bisa rangkum dari Bu Nadhiro sama Bu Nani, nggak ada sesuatu yang instan gitu ya, butuh proses, nggak ada yang tiba-tiba ujung-ujung kita berubah. Kita bukan Power Ranger kan ya gitu. Jadi kita nggak bisa berubah. Besok berubah nggak bisa. Tapi kontinuitas itu tadi. Dan juga pastinya sinergitas. Kita akan ngobrol sama Ibu Cici. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Soalnya habis gini saya akan tanyakan sama beliau. Setahun ini hasilnya opo wae gitu ya. Kami akan kembali masih bersama kami di program Bincang-Bincang di Jawa Pos TV. Di kesempatan kali ini saya mau mohon maaf kepada keluarga besarnya Pak Yuri ya. Karena tadi saya bilangnya Pak Yuli, ternyata Pak Yuri. Pak, saya mohon maaf, nanti saya traktir makan Bapak ya. Gini, Pak Yuri apa kabar? Boleh mic-nya dicek dulu? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya Pak Yuri. Terima kasih banyak. Pak Yuri merupakan perwakilan dari Kenjeran karena Bapak adalah merupakan camat Kenjeran, betul? 8. Siap. Pak Yuri, mohon izin sebelumnya, boleh nggak Pak diceritakan kondisi dari wilayah Bapak terkait tema kita hari ini? Kita akan ngobrol seputar stunting. Monggo Pak, kalau misalkan boleh di-share silahkan. Jadi terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada GNI yang sudah kiranya membantu di warga Kenjeran. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Wali tadi memang betul. Permasalahan stunting ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kota, Mas. Semua kita harus saling gandeng tangan bagaimana bisa menyelesaikan itu semua. Jadi alhamdulillah dengan masuknya GNI ini kami juga akan kolaborasikan CSR yang ada di pengusaha di wilayah Kecamatan Kenjeran. Jadi selama 1 tahun nanti, selama 1 bulan ini nanti kami bisa langsung evaluasi perkembangan dari apa yang sudah kami berikan kepada stunting maupun bumil. Baik. Jadi bantuan-bantuan kami atas nama camat juga sampaikan pada warga Kenjeran yang sudah membantu sehingga bisa membantu banyak untuk menuntaskan bayi stunting di Kecamatan Kenjeran. Alhamdulillah dari saya masuk bulan Oktober kurang lebih sekitar 96 Mas, sekarang tinggal 53 di Kenjeran. Alhamdulillah. Insya Allah nanti
Desember sudah zero stunting untuk Kecamatan Kenjeran. Amin. Amin. Jangan Desember atau Bapak, bulan Agustus gitu zeronya kan cepet kan enak ya. Lebih cepat lebih baik Besti. Siap. Amin. Pak Yuri. Optimis pasti. Pak Yuri mohon izin satu lagi Pak Yuri. Pak Yuri ya ini kan memang tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber saya hari ini, masyarakat Surabaya kan majemuk ya Pak Yuri ya. Kadang tuh niat baik biasanya itu ada aja halangannya. Ya kan Pak Yuri ya. Pak Yuri mungkin boleh bagi sama kita. Ada nggak halangannya atau mungkin dari respon warganya? Kan kadang-kadang tuh ada yang mohon maaf ya Pak, nutup diri atau mungkin nggak mau terbuka. Bapak boleh cerita nggak sama kami? Jadi pengalaman kami di lapangan itu terkait memberikan edukasi terhadap warga masyarakat bagaimana pentingnya kebersihan, pentingnya kesehatan terhadap adik-adik bayi dan sebagainya. Ini contoh pelaksanaan yang sekarang kami berjalan ini untuk memberikan edukasi bahwasanya makanan ini baik dan bagus itu di sana masih kurang bisa menerima, Mas. Kenapa, Pak? Ya karena mereka sudah terbiasa. Oh, kebiasaan. Seperti itu. Oke. Jadi makanya dengan masuknya GNI ini kami pendampingan dari TPK juga dan PKK di kecamatan, kami sedetail mungkin bisa memantau perkembangan dari bayi stunting di masing-masing di wilayah kelurahan. Amin, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu boleh buat Pak Yuri. Semoga lancar ya Pak sampai Desember kan targetnya zero case ya Pak ya. Amin. Nyon sewu mohon izin, saya tadi kalau nggak salah ada Ibu Ruby ya, betul ya. Ibu Ruby, assalamualaikum, selamat malam. Salam, selamat malam juga Mas Rio. Sudah makan Ibu? Alhamdulillah sudah. Sudah. Saya baru tahu ternyata bidadari perlu makan ya Bu ya. Ibu Ruby, apa yang mau disampaikan? Monggo silahkan. Terima kasih. Mohon izin Ibu. Saya menanyakan bagaimana tips atau cara jitu untuk mengajari ibu-ibu hamil dan ibu balita agar tidak malas untuk memasak sendiri. Karena maunya tidak repot atau capek. Beli saja di warung-warung penjual. Mungkin akan lebih simpel. Monggo Ibu Rini, mohon izin. Terima kasih banyak. Baik, saya tampung dulu dari Ibu Ruby ya. Kalau nggak salah ada satu lagi ya. Betul. Halo kakak, apa kabar? Dari kak siapa? Baik. Baik, terima kasih. Boleh namanya siapa kakak? Saya Febri Irawati, KSH dari Ampel, Surabaya. Baik. Mau bertanya kepada Ibu Rini. Siap, silahkan. Kak Febri ya? Iya. Ibu, apakah program-program persediaan bahan makanan ini hanya untuk warga KTP Surabaya saja atau bisa untuk luar Surabaya? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan boleh untuk kita semua dan juga sudah bertanya. Langsung Bu Rini yang pertama. Tadi saya sempat kaget, Ibu Ruby bilang tips jitu ngajar ibu hamil. Hah? Gitu. Tapi ketika saya dengarkan ngajari ibu hamil biar pinter masak. Monggo Bu Rini silahkan. Baik. Memang kalau kebiasaan untuk memasak itu kan tidak semua orang suka ya, betul. Tapi bagaimana untuk mengajak ibu-ibu, memang kendalanya itu rata-rata ibu-ibu muda itu mau yang instan ya, males gitu loh untuk ini. Coba kita ajak bareng. Kita kan ada balai RW nih ya, yang ada balai RW, ayo kita masak bareng. Oh iya. Itu kan masak bareng, sehingga dia akan terpacu deh ngelihat. Terus kita tuh punya kumpulan menu-menu Mas Rio. Jadi hasil dari lomba eliminasi stunting kemarin kita tuh punya buku pinter resep menu-menu untuk anak yang sesuai, ada kadar proteinnya banyak, ikan dari itu dan tentunya kayak tempe itu diolah jadi stick misalnya, ya, itu kan bisa menarik begitu. Betul. Tahu diolah jadi bakso misalnya, sehingga benar. Anak itu kan kalau menunya tahu goreng aja bosen kan, tapi ketika diolah dengan menu yang lain itu. Nah, itu bisa dipraktekkan Bunda ketika seminggu sekali atau berapa hari sekali dikumpulkan nih bunda-bundanya. Ayo kita masak bareng ya. Toh nanti misalnya biayanya gimana Bunda? Loh, nggak apa-apa kita beli urunan misalnya atau
kamu punya bahan apa di rumah, ayo kita masak bareng, sehingga itu akan terpacu ibu-ibu ini untuk ayo ya ternyata meniru, ternyata masakan ini bisa juga ya dibuat seperti ini begitu, dibuat dan belajar. Oh kalau dia tuh biasanya masaknya seperti ini, itu sharing ya, sharing satu sama lain. Itu akan memacu untuk wah ya aku pengen deh seperti itu. Insya Allah itu cara yang paling ini. Karena kalau misalnya disosialisasi masuk kanan keluar kiri, udah gitu. bosan. Udah bosan. Tapi kalau ada praktek realnya itu menjadi luar biasa. Saya juga punya program yaitu salah satunya CSR dengan She Radio dengan beberapa ini mereka gratis mendatangkan chef. Ah itu dia. Nah itu dari pengalaman di 31 kecamatan itu. Saya dilaporin, Bu, ternyata luar biasa antusias ibu-ibu dengan menu masakan macam-macam dan bisa. Nah, itu bisa kita ini kan. Jadi apa ilmu yang sudah didapat itu diterapkan nih di warganya. Ayo kita bikin ini yuk, menu yang baru kita bikin ini gitu. Jadi memang nggak bisa hanya ayo kita masak gitu, nggak bisa, harus ada prakteknya, harus begitu. Kreatif, ada lebih menarik, contohnya, eventnya menarik, nggak usah yang mahal-mahal, bahan tahu, bahan tempe, sehat, tidak harus mahal makanan sehat itu. Baik, untuk yang pertanyaan kedua dari Kak Febri ini, apakah program yang untuk makanan tuh Bu Rini ya? Baik. Nah itu cuma untuk yang ber-KTP Surabaya, tapi kalau saya tinggal di Surabaya tapi KTP-nya saya yang lain, nah gimana? Misalkan mohon izin, kalau anggaran APBD yang dikeluarkan itu memang khusus untuk warga Surabaya. Mohon maaf karena ada regulasi yang harus dipenuhi ya. Betul. Tidak boleh warga non Surabaya karena uang itu kan berputar untuk warga Surabaya juga dari warga Surabaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan CSR ini atau dengan Basnas kita bisa membantu warga-warga non Surabaya yang KTP-nya, karena tidak harus ada laporan, kan harus disertakan KTP, mohon izin. Nicknya kan kelihatan dia warga Surabaya apa bukan. Sehingga mohon maaf karena warga Surabaya itu luar biasa. Kalau pagi kita jumlahnya 5,2. Kalau malam kita 2,8 gitu. Beda ya berarti beda ya bagaimana. Jadi kita bisa tahu Surabaya itu mobilitasnya itu luar biasa. Jadi ya mohon izin, mohon maaf kalau bantuan-bantuan itu terbatas hanya untuk warga Surabaya. Tapi tidak, ya itu kita bisa menggandeng CSR, Basnas lewat jalur yang lain untuk bisa membantu. Baik. Terima kasih banyak. Kita akan break dulu ya. Saya soalnya udah di kode-kode nih, kita kudu jeda ya. Memang kalau kita ngobrol seputar masalah program-program ada banyak. Yang penting apa? Kreatif dan juga menarik. Sehingga gak cuma didatengin aja, cuma dilihat tapi gak dipraktekkan. Hasilnya percuma ya. Kami akan segera kembali di program Bincang-Bincang di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terima kasih banyak loh masih sama kami di program Bincang-Bincang di Jawa Pos TV. Ini segmen terakhir ya, nggak kerasa kalau ngobrol sama ibu-ibu yang sangat luar biasa. Termasuk Bapak Yuri,
itu juga nggak kerasa waktunya ya. Tapi saya akan manfaatkan waktu kita untuk hari ini ya. Yang pertama saya mau ke teman-teman dari FKM UNER terlebih dahulu. Ibu Nadiro, apa next ke depannya rencananya? Monggo silahkan. Ya, jadi kami tetap ya program untuk mencegah stunting ini harus terus berkelanjutan ya. Meskipun misalnya contohnya Surabaya sudah 4%, tapi tentunya jangan sampai malah nanti naik kalau goyang ya. Jadi harus tetap dikawal gitu ya. Nah, kami siap juga jadi terkait dengan yang tahun lalu kami sebenarnya juga mengadakan Desa Emas. Desa Emas ini di 18 kabupaten kota termasuk salah satunya Surabaya. Nah, yang tahun 2023 ini kami juga merencanakan kembali dan kami mengajukan melalui pendanaan matching fund Kedereka dari Ristek Dikti. Nah, itu yang salah satunya, dan ini nanti 20 kabupaten kota, yang kemarin 18, yang sekarang insya Allah ditambah menjadi 20 kabupaten kota. Kemudian dengan GNI masih berlanjut juga ya di Kenjeran yang ini, insya Allah kami juga masih tetap berkolaborasi. Baik. Selain itu juga mahasiswa juga tetap kita libatkan melalui Merdeka Belajar. Kemudian kami dari tim dosen juga ada beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga terkait dengan stunting. Ya. Sehingga kami tetap, insya Allah tetap mengawal Kota Surabaya dan juga Jawa Timur dan insya Allah secara nasional juga. Terima kasih banyak. Kalau dari Ibu Nani, apa mungkin yang mau ditambahkan? Ibu, monggo silahkan. Dari kami, jadi dengan adanya intervensi semua peranan dari akademisi, kemudian dari LSM, banyak sekali yang manfaat yang bisa kami peroleh, dan akhirnya nantinya bisa menimbulkan perubahan perilaku di masyarakat. Jadi perubahan perilaku itu penting, bagaimana nantinya ke depan masyarakat akan bisa, yang seperti tadi saya sampaikan, berperilaku merubah pola konsumsi yang semula hanya itu aja, sekarang bisa lebih seimbang. Jadi gizinya semakin terpenuhi. Kemudian di samping itu juga menimbulkan perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan adanya perilaku hidup bersih dan meningkat, itu akan menimbulkan ketahanan pada balita. Jadi tidak mudah sakit. Baik, lebih imunnya naik gitu. Betul, ya. Sebelum ke Ibu Rini, saya mau ke Bu Cici. Apa yang mau ditambahkan Ibu? Nextnya mungkin apa gitu, monggo silahkan. Ya. Singkatnya gimana? Oke, jadi harapan kami juga Buga Nurani Indonesia memang berharap kolaborasi masih terus berjalan, karena semua akan bisa mencapai tujuan ketika itu bisa dalam kerangka berpikir yang bersama dan dilakukan secara bersama-sama, termasuk oleh masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat harus selalu ditingkatkan. Kemudian kami juga ingin memberikan contoh langsung ke masyarakat bahwa media itu juga bisa digunakan. Jadi misalkan dengan film pendek gitu ya. Warga itu kurang percaya kalau hanya diceritain, tapi kalau sudah melihat langsung, misalkan ada film gitu ya menunjukkan itu kami coba, mereka lebih percaya, oh ya ini ada contoh baik, ada contoh yang tidak perlu kita lakukan, sehingga dampaknya apa itu bisa kelihatan. Maka dari itu semoga Surabaya menjadi lebih maju lagi, stuntingnya zero gitu ya, masyarakatnya juga aktif dan semakin maju. Terima kasih banyak. Kalau sudah dari teman-teman FKM, dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Surabaya, dari GNI untuk menanggulangi masalah stunting, saya percaya pundaknya Bu Rini pasti pegel ya, Bu, ya. Tapi harus ditahan Bu untuk Kota Surabaya. Ini bagaimana nextnya Bu Rini, silahkan. Saya berharap bahwa saya pesan boleh ya. Boleh Bu. Semua bunda-bunda yang khususnya yang ada di Kota Surabaya, anak itu adalah amanah yang luar biasa. Ayo jaga anak-anak kita ya, karena mereka ini adalah penerus bangsa kita, calon-calon pemimpin di Kota Surabaya maupun di Indonesia. Jadi intervensi yang sebesar apapun yang kita berikan kepada masyarakat, kalau masyarakatnya tidak mau berubah, itu nggak akan bermanfaat, akan sia-sia. Jadi ayo semangat ya, kita sama-sama. Stunting itu bukan suatu penyakit yang berbahaya. Jadi sama-sama kita selesaikan, kita jaga sama-sama, insya Allah
akan menjadi amal yang luar biasa. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya pada kesempatan ini kepada semua pihak yang sudah membantu KSH, Kader Surabaya Hebat, yang Masya Allah luar biasa. Kemudian PKK yang sudah membantu, Kapus pemerintah dan stakeholder yang ada di kota Surabaya yang sudah memberikan kontribusinya untuk khususnya untuk anak-anak stunting matur nuwun sangat. Karena tanpa bantuan jenengan kita tidak bisa meraih yang stunting paling rendah di Indonesia begitu. Jadi harapan saya kita semua pasti berharap bahwa anak-anak kota Surabaya akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat, cerdas dan tentunya berakhlak karimah. Amin. Bu Cici dari GNI makasih banyak sudah datang malam hari ini. Bu Rini terima kasih banyak selaku istri dari Wali Kota Surabaya dan juga Ketua Penggerak PKK Surabaya yang saya percaya capek tapi semangat terus. Bu Nani Kepala Dinas Kesehatan Surabaya terima kasih banyak lo udah mau datang malam hari ini. Bu Nadir dari FKM UNER makasih banyak. Teman-temanku semua terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, boleh nggak kalau kita yel-yel sekali aja? Kalau saya bilang 3, 2, 1, bareng-bareng cegah stunting dari sekarang. Sambil gini gitu ya. Siap? Oke, 3, 2, 1. Cegah stunting dari sekarang. Boleh dong? Dan nggak kerasa kita udah sampai di akhir acara untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Ingat, stunting itu bukan PR-nya pemerintah atau PR-nya siapapun itu per orang, tidak. Tapi stunting itu PR kita bersama. Kalau di sekitar kita itu ada tetangga kita yang mungkin sedang kesusahan, kekurangan, ayo kita bantu. Karena warga Surabaya saya percaya guyup rukun gotong royong. Dan semoga saja dengan adanya program malam hari ini kita terbuka bahwa stunting itu bisa dicegah dan bisa ditanggulangi bersama. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak Anda telah menyaksikan program Bincang-Bincang di Jawa Post TV. Selamat malam dan sampai jumpa.